Assalamualaikum. Selamat pagi. Sudah baca doa? Baca doa dulu yuk, terus dilanjut dengan Asmaul Husna. Sok, dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap. Siap. Kita mulai bacaan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan doa berdoa. Mulai. Berdoa selesai, dilanjut dengan membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Rahman, ya Mutakabbir, ya Khalid, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahhar, ya Rahman, ya Razak, ya Rahman, ya Rahim, ya Khalid, ya Aziz, ya Rafiq, ya Rafiq, ya Mu'min, ya Mu'min, ya Sami, ya Basir, ya Alam, ya Nur, ya Latif, ya Khabir, ya Alim, ya Rahim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Ali, ya Hadi, ya Tawwab, ya Mutakin, ya Ghafur, ya Rauf, ya Malik al-Mulki, ya Dzal-Jalali wal Ikram, ya Muhsin, ya Jami, ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Adol, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Waris, ya Rashid, ya Ghafur, ya Allah, ya Allah. Oke, sekarang saya cek kehadiran kalian dulu ya. Aira Yustari, Alpin Rahmawati, Andita, Anissa Fitri, Aurel, oke, Azmi, Cahaya, Devi, Fatul Langit, izin. Oke, ada di grup ya? Sip. Vidya, Harlina, Jessica, Kanza, Anugrah, Marta, izin. Maulana, Alfa ya, udah beberapa hari ini ya. Minta tolong ya nanti ke teman-teman yang deket atau mungkin suka komunikasi sama Maulana, tolong di chat anaknya ya, tanya kabarnya dan kira-kira mau sekolah lagi apa enggak. Oke? Ya, Zaki, Ridwan, Sopandi, Nadia, Naila Ramadhani, Nurul Rahma, Raisya, Risna Cita, Sabrina, oke, Septi, Sabira, Siti Zakia, Yongki, Zaskia, oke, Zivana, Juliana. Oke, alhamdulillah ternyata sebagian besar hadir. Ya,
Walaupun memang ada juga ya yang nggak hadir. Mudah-mudahan nanti yang izin urusannya lancar, yang alfa ketahuan maunya apa. Oke, sekarang saya mau nyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang proyek kreatif kewirausahaan. Jadi nanti kalian akan belajar tentang kewirausahaan nih. Kan lulus SMK, nanti kamu nggak cuma harus kerja di orang lain. Tapi lulus SMK, kamu juga nanti bisa buka usaha sendiri. Basicnya kita belajar dari materi yang kali ini, gitu loh ya. Jadi tujuannya adalah kita belajar kewirausahaan hari ini adalah biar kamu tahu dulu ya usaha itu, kewirausahaan itu apa aja. Terus nanti kamu punya gambaran nih, kan kita bidangnya kesehatan ya. Kira-kira nanti usaha dalam bidang kesehatan itu apa aja contohnya. Biar nanti wawasan kamu terbuka. Oh iya nih, aku belum kerja ya, tapi aku punya modal. Aku mau usaha aja. Kira-kira usaha yang ini nih yang cocok sama aku. Gitu loh. Ya, jadi nanti teman-teman punya gambaran akan usaha yang nanti teman-teman jalanin. Oke. Yuk kita masuk ke materi hari ini. Saya punya PowerPoint di depan. Yang pertama kita belajar tentang ruang lingkup dan wawasan kewirausahaan. Nah, mau nanya dulu nih, teman-teman ada yang tahu nggak kewirausahaan itu apa? Yuk, ada yang tahu kewirausahaan itu apa? Apa aja? Yuk, sok sebutin. Yang siap, Cung? Ada yang tahu? Belum tahu. Oke, kewirausahaan itu adalah usaha ya, usaha baru yang mungkin teman-teman jalanin. Teman-teman buka nih, nanti di sini nih ada nih. Kewirausahaan adalah proses menciptakan usaha baru menggunakan kreativitas dan inovasi menghasilkan nilai dan keuntungan. Ya, jadi kewirausahaan itu nanti teman-teman bakalan harus menciptakan suatu usaha, membuat inovasi ya. Nanti produk kamu adalah inovasi kamu. Jangan plagiat dari yang lain. Kalau kita biasanya sebagai wirausahawan mainnya adalah ATM. Tahu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Ya, kita mainnya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kalau kamu memang melihat usaha orang lain maju, boleh loh. Ya, oh kayaknya seru nih usaha ini, bagus loh. Terus kamu lihat dulu kemampuan kamu apa. Kalau untuk meniru itu bisa atau tidak? Ya, kemampuan kamu oke apa enggak untuk itu? Nah, kalau misalnya kira-kira kamu belum bisa sesuai dengan dia, modifikasi dulu sesuai dengan kemampuan kamu. Itu loh inovasinya ya. Terus mau nanya dulu nih, teman-teman. Kira-kira nih, tadi ini saya udah dapat gambaran nih. Yang namanya usaha kewirausahaan adalah kreativitas dan inovasi, menghasilkan nilai dan keuntungan. Kira-kira nih, nanti kalau misalnya teman-teman lulus dari SMK dengan bekal yang teman-teman punya, terus harus mau punya usaha nih, pengen punya usaha apa sih yang bakalan teman-teman bangun? Boleh, Cung? Oh, boleh. Kira-kira apa ya, Kak? Mau usaha apa nih kira-kira? Home care, Ibu. Home care. Boleh, home care. Bisa banget ya. Home care itu kita memberikan pelayanan kepada klien di rumah klien. Judulnya home. Home berarti di rumah. Jadi pelayanannya di rumah. Bukan pasien yang datang ke kita ya, Kak ya. Tapi kita yang datang ke rumah pasien. Ya, kita temuin pasiennya, kita obatin pasiennya, kita berikan pelayanan pasiennya di rumahnya pasien. Boleh, Kak? Keren banget. Home care. Ada lagi nggak contoh yang lain? Yuk. Kira-kira kalau teman-teman mau buka usaha apa ya? Dengan bekal yang teman-teman punya. Boleh, Kak? Apa kira-kira, Kak, usahanya? Pengen buka usaha ini kacamata optik. Oh, kacamata optik, bener, Kak? Ya, bener nggak? Bisa nggak? Bisa, ya. Kenapa? Kan kalau mata kita sehat, ya kan, itu otomatis kita nggak butuh kacamata. Tapi ketika mata kita kurang, minus, ya, atau plus, kita butuh bantuan kacamata. Buat apa? Biar bisa melihat lebih jelas, ya. Jarak yang jauh atau benda yang lebih kecil. Oke, Kak, keren banget ya. Nanti kita tanya-tanya jawab lagi nih. Sekarang saya mau lanjutin dulu materinya, ya. Kira-kira nih dari usaha ini, kewirausahaan ini, mudah-mudahan teman-teman bisa habis lulus nih bisa kebayang mau usaha apa aja.
Ya, atau sebelum lulus mulai dari sekolah masa-masa SMK mau sambil membayangkan kira-kira usaha apa yang bakalan kamu jalanin, itu boleh banget. Ya, yang pertama nih kita belajar dulu tentang wirausahawan. Ya, wirausahawan adalah orang yang menciptakan lapangan kerja. Nggak akan ada lapangan kerja kalau nggak ada wirausahawan. Ya, ini wirausahawan itu adalah orang yang bikin pekerjaannya, yang punya inovasi, yang kreatif, membangun suatu usaha sampai akhirnya dia usahanya berjalan. Ketika usahanya dia berjalan, dia butuh karyawan. Nah, karyawan ini itu ada bisa daftar ke situ, bisa ngelamar ke situ karena ada lapangan pekerjaan. Ya, jadi kalian butuh partner nantinya. Terus yang kedua, meningkatkan perekonomian. Tadi saya bilang yang namanya wirausahawan itu pasti punya keuntungan, atau wirausaha pasti punya keuntungan. Nah, keuntungan otomatis meningkatkan perekonomian. Ya, Bu, kan usaha nggak selalu untung. Kadang juga rugi. Gimana? Ya berarti harus bisa di-manage. Kira-kira hal-hal apa yang merugikan, akhirnya bisa kita inovasikan kembali biar keuntungannya tetap baik gitu. Terus yang ketiga ada mengembangkan inovasi. Inovasi itu apa yang akan kita buat? Dari apa? Hasil kreativitas kamu. Kalian kreatif nggak? Kreatif. Yang saya lihat itu mayoritas dari kalian kreatif. Kalian itu punya keterampilan masing-masing. Ya, di bidangnya masing-masing. Saya nggak bisa nyamain kamu nih, si A akan sama-sama si B. Enggak. Nanti si A kalau kerja akan sama nih sama si B kerjanya, ya nggak bisa. Ya, kenapa? Kadang-kadang ada yang kerja di orang lain, walaupun dia bestian nih, temenan deket banget, ada yang kerja di orang lain, ternyata yang satu lagi dia buka usaha. Gitu loh. Nah, yang buka usaha ini berarti dia punya inovasi. Dia berpikir, kira-kira barang apa yang bisa saya buat, usaha apa yang bisa saya buat, ya, dengan keterampilan yang saya punya. Gitu. Nah, terus buat kita bisa jadi wirausahawan, kita harus punya minat. Teman-teman, daftar ke SMK Kesehatan ini, ya, niatnya dari lubuk hati atau disuruh orang tua? Disuruh orang tua. Oke, tapi udah mulai belum sih rasa cinta ini sama jurusan kita sekarang? Ada yang udah, ada yang belum. Yang belum berarti kamu harus mulai menemukan nih. Kira-kira jurusan kamu ini yang bisa bikin kamu menarik itu apa aja? Ya, kalau yang udah, alhamdulillah. Kenapa? Karena minat akan bikin kalian itu ngerasa lebih senang ada dalam bidang ini. Ya, coba deh buat teman-teman yang udah senang nih, udah minat sama dunia kita, udah di dunia kesehatan, udah jiwanya udah di kesehatan, berangkat ke sekolah itu happy atau beban? Happy. Coba buat teman-teman yang belum ngerasa bahwa dunia kesehatan ini menyenangkan, minatnya belum ada, berangkat ke sekolah beban apa senang? Ya Bu, mau dibilang beban juga nggak mungkin Bu, gitu. Kan kewajiban aku juga buat sekolah ya Bu ya. Gitu. Ya, tapi kalau kamu punya minat di sini, kamu senang di sini, kamu masuk ke dalam jurusan kita ini, ya, itu dengan kebahagiaan, dengan minat yang baik, memang kamu mau belajar dengan baik di sini, otomatis kamu akan menjadi wirausahawan yang baik dan kamu akan menjadi seorang perawat yang baik. Ya, kebayang nggak sih kamu menjadi perawat tapi kerjaannya ngedumel? Aku kan gak mau jadi perawat. Jadi nanti kamu ketemu sama pasien komunikasi, aku kan gak mau jadi perawat. Ya nggak bisa juga. Ketemu sama pasien kan tetap pakai 5S. Apa 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ya, kalau perawat nggak punya 5S, repot. Ya, bayangin perawat kamu lagi sakit, perawatnya cembetut. Napok sini, kan gak lucu. Ya, nah dengan minat, dengan kamu bahagia, ya otomatis kamu akan menjalankan pekerjaan kamu dengan baik. Sama, jadi wirausahawan juga. Ketika kita cinta dengan bidangnya, ketika kita suka dengan bidangnya, otomatis kamu pasti ngejalaninnya dengan bahagia dan semangat. Ya, contoh, salah satu dari kalian pasti ada yang suka masak. Ya,
Ada. Kebayang nggak sih di kepala, ih kayaknya aku mau usaha kuliner aja deh. Aku kan suka masak. Ih kayaknya aku mau jualan ini aja deh. Aku kan sukanya masak. Kalau kamu suka masak, biasanya memang akan lebih ke dunia masak itu akhirnya. Ya, minat itu akan meningkatkan semangat kamu. Makanya jadi wirausahawan harus minat bidangnya. Ya, kalau nggak diminati bidangnya itu sulit. Jadi kamu harus cinta dulu nih sama jurusannya kamu biar nanti kebayang. Kira-kira usaha yang akan kamu jalani setelah ini itu apa? Yang kedua, peluang. Peluang itu apa yang mungkin terjadi. Ya, misalkan ada satu peluang, ada satu hal kayak COVID kemarin deh. COVID-19 kemarin. Semua WFH yang kerja. Kalian belajarnya di rumah. Ya kan? Kira-kira ingat nggak kalian? Usaha apa sih yang naik waktu itu? Jualan masker, naik banget tuh. Ada lagi nggak kira-kira yang naik apa? Jualan APD, itu juga lumayan naik. Apalagi yang waktu itu naik? Hand sanitizer, ya kan? Setiap orang beli hand sanitizer sampai berliter-liter. Iya kan? Nah, ada lagi nggak usaha yang mungkin naik waktu COVID kemarin? Delivery service. Kamu stay at home, kamu di rumah, kamu nggak kemana-mana, ya. Tapi kamu lapar. Delivery service, ya. Sampai ke tukang sayur, delivery service. Gak apa-apa bu, saya aja yang belanja ke pasar. Ibu, tunggu di rumah, nanti saya anterin sampai gagang pintu sayurannya. Kenapa? Delivery service, karena kita nggak boleh kemana-mana. Hanya orang-orang tertentu yang akhirnya boleh kemana-mana, bukan boleh sih. Dia mau tidak mau harus kemana-mana, karena bidang usahanya dia di sana. Gitu loh. Itu pun tetap dengan dia pakai APD, beli masker, ya kan? Bajunya tertutup, gitu loh. Terus kadang-kadang ada yang pakai sarung tangan. Setelah sampai rumah dia pakai hand sanitizer dan lain-lain gitu loh. Ya, hal-hal yang seperti itu merupakan peluang. Kan yang tadinya jualan masker belum tentu dia jualan masker beneran sebelum COVID. Ya kan? Tukang sayur yang mungkin biasanya dia itu disamperin sama pembeli, tiba-tiba karena COVID-19 kemarin pembelinya nggak boleh kemana-mana, ya mau nggak mau dia akhirnya buka peluang untuk delivery service. Gitu. Itu adalah peluang. Kita bisa lihat dari kondisi yang memang sedang terjadi. Yang ketiga, relasi. Relasi itu bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Ya, tadi delivery service tidak akan bisa berjalan ketika si tukang sayur nggak punya nomor kontak WA pelanggannya. Nggak bisa dia chat, Bu, kira-kira mau belanja apa hari ini? Nggak bisa kalau dia nggak punya kontak pada pelanggannya. Tapi kalau misalnya dia punya nomor kontak pelanggannya, dia cukup bikin status, hari ini aku mau ke pasar, ada yang mau nitip apa enggak? Ya kan? Terus nanti pelanggannya tinggal bilang, Kak aku nitip kangkung ya, aku nitip ayam ya, aku nitip udang ya, pada ngechat kan? Oke siap, nanti saya anterin sampai pintu rumah. Itu relasi loh. Dan relasi dibangun dengan komunikasi. Jadi nanti teman-teman harus belajar komunikasi juga yang baik. Ya. Terus yang keempat ada modal. Usaha tanpa modal mungkin nggak? Enggak. Usaha tanpa modal itu nggak mungkin. Jadi yang namanya usaha harus mau punya modal. Tapi ingat, yang namanya modal itu tidak selalu uang. Tapi kita punya hal lain yang harus jadi modal kita kalau kita mau usaha. Ada yang tahu apa? Keterampilan. Punya uang tapi nggak tahu apa yang mau dijual, bisa nggak? Enggak. Tapi kalau kamu punya keterampilan, siapa tahu kamu jual keterampilan kamu. Tadi ya ada yang bilang kan dari kakak-kakak mau buka usaha home care, berarti kakak harus melatih dulu skill kakak. Skill apa? Misal perawatan luka, ya dong. Misal lagi ngerawat bayi di rumah, ngerawat lansia di rumah, itu kan keterampilan. Kalau nggak kita latih, susah.
Ya, jadi nanti kalau misalnya mau punya modal, modal bukan cuma uang, tapi kita juga punya keterampilan. Yang ketiga, kita punya waktu. Bayangkan, kalau kamu tidak meluangkan waktu kamu untuk usaha, ya, itu akan sulit. Kamu punya beban untuk sekolah, bukan beban sih, kewajiban. Kamu punya kewajiban buat sekolah. Sekolah itu menyenangkan buat kamu. Punya tugas juga yang banyak gitu loh. Dan kamu niat untuk punya usaha. Oke? Niat punya usaha. Tapi karena waktu kamu sudah habis dengan kegiatan sekolah, kerja kelompok dan lain-lain, kamu nggak punya waktu, baru punya niat, usahanya jalan nggak? Enggak. Ya. Jadi ke sana arahnya. Makanya yang namanya modal itu bukan cuma uang, tapi kita juga harus punya keterampilan, kita punya waktu. Terus kita punya motivasi. Ya, motivasi berwirausaha itu kita mandiri. Siap berdiri pada kaki diri sendiri. Ya. Kalau misalnya kita ngandelin orang lain, usahanya jalan nggak? Nggak. Ya, tapi kita siap dengan diri kita sendiri. Nggak boleh tuh yang namanya usaha itu bergantung. Aku akan jalan usaha kalau teman aku siap. Jalan nggak? Enggak. Tapi kalau misalnya aku bilang, aku mau berwirausaha, usaha aku ini adalah ini, saya akan jalan besok. Atau saya akan jalan hari ini. Saya mulai memupuk kegiatan saya hari ini untuk menyiapkan besok usaha saya harus jalan. Jadi persiapannya mulai dari hari ini. Itu mandiri. Ya, yang kedua ada tujuan hidup. Berwirausaha harus jadi tujuan hidup. Kita kan gak mau kerja di orang terus-terusan sampai tua kan? Sometimes kita perlu berpikir bahwa ketika masa tua kita udah gak bisa apa-apa, uang yang kerja buat kita. Bukan kita kerja buat cari uang, tapi uang yang bekerja mengalir agar kita bisa hidup. Gitu. Itu tujuan hidup. Jadi yang namanya wirausaha jangan cuma setengah-setengah, tapi harus manjang usahanya dan motivasi itu harus selalu ada. Yang ketiga ada pengembangan diri. Jangan menutup diri untuk berkreasi, ikut pelatihan itu harus. Ya, berrelasi itu harus. Jadi nanti teman-teman nggak boleh menutup diri sendiri. Ya, teman-teman itu harus mau mengembangkan diri. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada, yakin? Beneran? Nggak ada yang mau nanya? Nggak ada, saya dulu deh yang nanya. Saya dulu yang nanya. Kira-kira dari kakak-kakak semua nih, setelah saya jelasin barusan, muncul belum niat buat berwirausaha? Udah ada nih kepengen, udah kebayang, kayaknya aku mau usaha apa gitu. Udah belum? Belum? Udah apa belum? Udah ada nih yang kebayang, boleh dong coba sebutin yang udah kebayang kira-kira mau usaha apa, boleh? Ya siapa tahu gitu ya kan, saya bisa join usaha bareng sama kamu. Ada? Ada? Masih malu-malu? Nggak apa-apa kalau malu-malu, oke lah, it's enjoy ya. Kalau misalnya nanti teman-teman kebayang nih, kira-kira mau usaha apa, bilang ya. Soalnya nanti materi kedepannya kita akan belajar kelompok tentang usahanya. Gitu. Jadi nanti teman-teman dibikin kelompok, kira-kira mau usaha apa aja nih. Gitu. Oke, sekarang saya punya quiz. Tadi udah saya jelasin. Sekarang kita main quiz dulu. Oke, kuisnya jalan. Start. Yeah, start. Taruh. Oke. Alah.
Iya. Start. Oke. Kok nggak sih? Next slide. Kok bisa sih? Baru pause dulu, Nak. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini saya masukin pertanyaan ini karena teman-teman harus bisa melihat sudut pandang. Jadi yang namanya seorang wirausahawan itu nggak boleh hanya terfokus pada satu, tapi dia bisa melihat banyak hal. Oke, boleh dilihat, Andi menelusuri sebuah gua yang sangat gelap. Dalam penelusuran itu, Andi membawa lilin, korek api, dan obor. Agar Andi lebih jelas melihat isi gua, mana yang harus Andi nyalakan terlebih dahulu? Kira-kira mana dulu yang dinyalain? Yang mana? Korek api, ya. Jadi yang dikeluarkan pertama kali, ya, yang kita keluarin pertama kali adalah korek api, dan itu harus dinyalain. Kalau misalnya nggak dinyalain dulu korek apinya, nanti teman-teman malah ini bingung nih. Pause dulu dong, pause dulu. Oke, jadi korek api ya pertanyaan jawabannya ya. Yuk kita jawab benar apa enggak? Ya. Yang pertama harus teman-teman lakukan adalah nyalain korek api. Karena kalau korek apinya nggak nyala, obor sama lilin bisa nyala nggak Pak? Enggak. Oke, next kita ke pertanyaan yang kedua. Next. Oke, pertanyaan yang kedua. Di bawah ini yang bukan ciri-ciri dari kerja keras adalah, ayo, tidak mengenal waktu, mabuk kerja, semangat meraih keinginan, enggan untuk bekerja lembur, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Enggan untuk bekerja, coba benar apa enggak? Oke, benar ya. Sekarang nih, kalau kita nggak mau lembur, berarti kita nggak mau kerja. Ya dong? Ketika kita nggak punya waktu, apakah usaha kita akan jalan? Tidak. Jadi kita harus mau bekerja lembur agar usaha kita bisa dijalani. Terus next, yang ketiga pertanyaannya. Salah satu syarat menjadi wirausahawan yang baik dan sukses. Berpikir luas, coba. Good job. Yes. Karena kita untuk bisa melihat peluang, pikirannya harus luas. Kalau mikirnya sempit, kira-kira peluang bisa kelihatan apa enggak? Enggak. Ya, jadi kita nggak tahu nih kira-kira ada peluang usaha atau tidak kalau pikiran kita sempit. Tapi kalau pikiran kita luas, melihatnya dalam segala sisi, kamu bisa ngelihat kira-kira usaha apa ya yang bisa kamu lakukan. Gitu. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Teng. Ya. Berikut yang bukan tujuan dalam menerapkan sikap dan perilaku kerja prestatif adalah tidak terlalu ambisius dalam kemajuan, penampilannya baik, mau bekerja keras, pandai membuat keputusan, bekerja bersama dengan orang lain. Tidak terlalu ambisius dalam, coba kita lihat. Yes. Kalau nggak ambisius, nggak mau usaha, nggak mau kerja, kira-kira jalan nggak? Nggak mau kenal, nggak mau kerja sama orang lain, kira-kira bisa nggak? Nggak. Kita bangun usaha, kita tetap butuh orang lain. Mau jadi klien, mau jadi customer, mau jadi partner, itu kamu tetap butuh orang lain. Jadi yang namanya wirausaha, kerjanya pasti tim. Nggak bisa sendirian. Oke, next. Kita ke pertanyaan berikutnya.
Di bawah ini adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki pemilik, seorang pemilik wirausaha. Keterampilan teknis tertentu, keterampilan teknis, kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, kemampuan untuk mengordinasikan kegiatan bisnis. Yang kelima ada keterampilan bisnis. Kira-kira yang mana nih? Kemampuan untuk mengkoordinasikan kegiatan bisnis. Coba kita cek. Salah. Oke. Ya, keterampilan teknis ternyata yang kita harus punya. Kenapa? Karena kan kadang-kadang usaha itu kita butuh peralatan, ya kan? Kita butuh keterampilan, kayak perawat deh, mau ngobatin pasien, tapi kita nggak tahu pasiennya sakit apa dan nggak tahu cara ngobatinnya, bisa atau nggak? Enggak. Kita mau ngerawatin luka pasien, tapi kita nggak tahu cara perawatan luka kayak apa, bisa nggak? Enggak. Ya, jadi kita harus punya keterampilan teknis. Next. Yang terakhir, yang bukan sifat dari wirausaha adalah orang yang menciptakan barang baru, orang yang mau mengambil risiko, orang yang kreatif dalam hal keseimbangan yang ada di pasar, orang yang selalu melihat peluang, orang yang selalu pesimis. Yes. Betul. Kalau kita pesimis, kira-kira kalau pesimis bisa usaha nggak? Enggak, ya. Nanti kalau pesimis, teman-teman nggak bisa usaha. Iyalah, juara satu orang satu-satunya. Oke, teksnya udah nih. Ya, tadi materinya udah saya jelasin. Mudah-mudahan teman-teman ngerti. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum saya tutup hari ini. Ada yang mau ditanyain? Cukup? Cukup. Pertanyaannya boleh disimpan buat minggu depan. Nanti ketemu sama saya lagi minggu depan. Kita masuk ke materi yang berikutnya ya. Nanti akan ada di mana kalian bikin kelompok dan memperhitungkan kira-kira mau buka usaha apa. Oke. Untuk pembelajaran hari ini menyenangkan, mengantuk, atau membosankan? Menyenangkan ya, mudah-mudahan senang, mudah-mudahan happy belajarnya, karena kalau kamunya happy belajarnya masuk, tapi kalau kamunya bete, kamunya nggak suka, kamunya menolak, pelajarannya nggak akan masuk. Oke, saya tutup ya pertemuan hari ini, nanti ketemu sama saya lagi minggu depan. Oke, saya tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang kalian juga. Oke, saya tinggal. Dah.